Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vanessa Anisha, nomor BP 19 11 51 3003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester strategi teknologi terkini semester ganjil. Baiklah, di sini sudah ada profil saya yang saya perkenalkan tadi. Saya Vanessa Anesya dengan nomor BP 19 11 51 3003 dan saya dari kelas Strateg A. Baiklah, sebelumnya untuk terkait mata kuliah strategi teknologi terkini ini, saya dengan dua dosen pengampu, yaitu yang pertama ada Bapak Dodon Yendri MKOM dan yang kedua dengan Bapak Rifki Suwandi MT. Nah, poin-poin dari UAS yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama tentang Introduction Society 5.0, yang kedua ada isu-isu bisnis dan manajemen terkait Society 5.0 ini, dan yang ketiga solusi teknologi 5.0 terhadap permasalahan budaya yang ada di Indonesia, dan yang terakhir yaitu efek sosial dari Society 5.0 ini terhadap masyarakat. Baiklah, di sini langsung saja saya masuk ke poin pertama, yaitu tentang apa itu Society 5.0 atau perkenalan terkait Society 5.0 ini. Nah, di sini saya telah menjelaskan, yaitu yang pertama Society 5.0 ini pertama kali digagas oleh negara Jepang. Jadi Society 5.0 ini diresmikan itu pada 21 Januari 2019 dan telah dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri yang sebelumnya, yaitu Industri 4.0. Jadi konsep resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ini tidak memiliki perbedaan yang jauh, tetapi konsep society yang sekarang ini lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jadi Society 5.0 yang digagas oleh Jepang ini memiliki konsep yang memungkinkan kita itu nantinya akan menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. Contohnya itu menggunakan robot untuk kebutuhan manusia, dengan tujuan nanti manusia dapat hidup dengan nyaman. Jadi Society 5.0 ini seperti yang saya jelaskan tadi baru diresmikan 2 tahun yang lalu. Nah, jadi karena Society 5.0 ini menggunakan teknologi robot, jadi bisa disebut Society 5.0 ini merupakan teknologi modern yang hanya mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Society 5.0 ini merupakan resolusi dari Industri 4.0. Jadi maksudnya konsep Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Seperti misalnya pada Society 1.0, pada saat manusia itu masih di era berburu dan mengenal tulisan. Sedangkan pada 2.0 itu merupakan era pertanian. Sedangkan pada Society 3.0 sudah memasuki era-era industri. Dan Society 4.0 manusia sudah mengenal komputer, internet, dan sekarang ini Society 5.0 nantinya di mana semua teknologi ini merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet itu bukan hanya digunakan untuk berbagi saja, tetapi untuk menjalani kehidupan semuanya berbasis internet. Jadi pada Society 5.0 ini nanti di mana semua komponen utamanya itu manusia mampu menciptakan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi. Jadi hal ini tuh nanti dapat bermanfaat untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial pada manusia atau masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya masih terkait tentang Society 5.0 tadi, yaitu cara kerja masyarakat 5.0 itu yang seperti telah nampak pada gambar ini ya. Masyarakat 5.0 itu dapat mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang virtual dan ruang fisik. Jadi dalam masyarakat informasi masa lalu atau masyarakat yang masih industri 4.0 itu, orang akan mengakses layanan database di dunia maya melalui internet. Sedangkan pada masyarakat 5.0 ini nanti sejumlah besar informasi dari sensor ruang fisik ini akan ada pada dunia maya.
Jadi di dunia maya ini data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan seperti robot, dan hasil analisisnya ini akan diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari adanya resolusi Society 5.0. Yang pertama itu contohnya dengan adanya monitoring dan manajemen kualitas air yang menggunakan remote sensing serta data oceanographic. Yang kedua itu ada early warning alert system yang berguna melindungi manusia dari bencana alam dan penyakit berdasarkan kombinasi berbagai data. Baiklah, saya lanjut untuk poin kedua, yaitu menganalisa isu-isu bisnis dan manajemen yang terkait Society 5.0 ini. Nah, yang pertama ada software house yang gambarnya sudah saya tampilkan di sini. Ya, software house ini sendiri itu merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dalam melayani pemesanan, pembuatan software atau aplikasi yang diminta oleh klien. Nah, bisnis ini tuh sangat menjanjikan di masa depan. Jadi pada era Society 5.0 ini nanti akan terbukti dengan semakin berkembangnya teknologi, jadi nanti akan semakin banyak juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aplikasi pengelolaan berbasis digital seperti ini, seperti pengelolaan data keuangan, data karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada isu-isu bisnis UMKM yang berbasis Society 5.0. Maksudnya di sini yaitu saat ini tuh UMKM yang telah bertransformasi ke arah digital itu sudah lumayan banyak ya di Indonesia. Jadi hal ini tuh disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang sudah tergolong pesat naiknya, dan internet itu, tetapi internet belum banyak tersedia di berbagai tempat. Jadi nantinya jika Society 5.0 ini telah resmi terlaksana di Indonesia, maka pemanfaatan internet yang telah tinggi bagi UMKM ini sangat berpengaruh besar ya untuk UMKM. Contohnya itu nanti akan jika Society 5.0 ini telah terlaksana, yaitu penggunaan drone antar kota yang diprediksi itu nanti akan tiba di Society 5.0. Jadi nanti akan mempermudah masyarakat UMKM, terutama di daerah-daerah yang menjalankan usahanya yang tidak terlalu berada di tengah-tengah kota. Selanjutnya adalah isu-isu bisnis e-commerce yang ada di era Society 5.0 ini. Jadi pada Society 5.0 ini kan digambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan manusia ini sangat-sangat bergantung kepada teknologi. Jadi karena itu teknologi itu sudah menjadi kebutuhan dasar pada kehidupan manusia. Jadi jika nanti telah terlaksana era Society 5.0, transaksi bisnis masyarakat itu sangat tergantung dengan teknologi, sehingga tidak akan lagi ada yang melakukan transaksi bisnis secara tradisional atau secara langsung. Jadi dengan demikian, e-commerce ini nanti akan menjadi satu-satunya layanan belanja nomor satu untuk melakukan transaksi bisnis, sehingga prospek untuk e-commerce ini nanti akan semakin tinggi ke depannya jika era Society 5.0 ini terlaksana. Tentunya juga di saat era Society 5.0 ini terlaksana, bahkan banyak layanan-layanan pendukung yang diperkuat. Contohnya memanfaatkan teknologi IoT, AI, cloud, robot, drone, sensor yang akan mempermudah layanan-layanan pendukung e-commerce. Nah, saya lanjut ke poin ketiga, yaitu menjelaskan permasalahan budaya yang ada di Indonesia yang telah terjadi nyata, di mana solusinya itu kita dapat menggunakan solusi tersebut dengan memanfaatkan teknik komputer atau teknologi 5.0. Di sini permasalahan budaya di Indonesia yang saya ambil yaitu budaya kemiskinan atau masalah kemiskinan yang telah yang sudah nyata terjadi di Indonesia. Jadi kemiskinan ini merupakan salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang telah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Jadi keadaan miskin ini memberikan efek yang kurang bermanfaat, bukan hanya pada masyarakat maupun menjadi beban bagi negara. Nah, dengan adanya Society 5.0 inilah atau kemunculan teknologi digital itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah masyarakat di masa modern. Jadi skema yang membedakan Society 5.0 dengan sistem masyarakat sebelumnya ini nantinya
yaitu dengan meleburkan ruang virtual dan ruang fisik, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sistem akan mengoperasi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya cyberspace akan mengacu pada ruang digital, di mana dunia nyata ini dikumpulkan, dianalisis, lalu untuk mendapatkan solusi di dalam ruang fisik. Jadi cyberspace di sini merupakan dunia elektronik di dalam komputer. Data dari ruang fisik ini nanti akan dianalisa di dunia maya, lalu mendapatkan solusi, dan itulah nanti yang akan meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu bagaimana efek sosial dari Society 5.0 ini terkait terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama itu pada era Society 5.0 ini ada beberapa kemampuan yang sangat dibutuhkan, antara lain kemampuan kognitif, soft skill, dan teknologi. Jadi efek pada masyarakat di sini, setiap individu di era Society 5.0 ini harus bisa memecahkan masalah yang kompleks. Jadi nanti masyarakat dituntut untuk mempunyai kemampuan memahami sesuatu dan berpikir kritis. Nah, di sini ada 3 poin pengaruh Society 5.0 terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, dunia semakin terkoneksi. Maksudnya di sini salah satu dampak dari revolusinya Society 4.0 ke 5.0 yaitu dunia itu akan semakin terkoneksi sehingga batas-batas negara tuh seolah-olah nanti akan hilang. Ini nanti akan terkait kepada budaya dan keamanan moral bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu nanti smartphone itu secara tidak sadar akan merekam segala aktivitas kita di dalam sebuah big data. Lalu hal ini tentunya akan mengancam kepada negara ya ujung-ujungnya. Seperti akan berpotensi bocornya rahasia-rahasia negara. Nah, selanjutnya itu dunia itu akan semakin berkompetitif. Maksudnya di sini yaitu ancaman lain dari revolusi 4.0 ke 5.0 itu yaitu contohnya nanti akan muncul robot-robot yang semakin cerdas sehingga tentunya peran manusia di sini akan semakin berkurang. Nah, inilah yang akan menyebabkan manusia dengan manusia lainnya akan semakin kompetitif. Selanjutnya ada pembentukan karakter pada masyarakat. Maksudnya di sini yaitu karena telah berkembangnya dunia digital atau era Society 5.0 ini nanti pendidikan akan semakin penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkarakter serta manusiawi. Jadi pada era Society 5.0 itu nanti guru, rekan-rekan atau keluarga itu sangat berperan penting untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada poin-poin UAS pada video kali ini. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.